Planet kita menghadapi tantangan besar memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat dari populasi yang terus bertambah. Sementara kita juga harus bergulat dengan dampak lingkungan dari ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Solusinya terletak pada peralihan ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Disinilah energi terbarukan muncul sebagai secercah harapan. Energi terbarukan menawarkan cara untuk melistriki dunia kita tanpa menghabiskan sumber daya alam kita atau mencemari lingkungan kita. Selama beberapa dekade, kita sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya tak terbarukan ini telah menggerakkan industri kita dan memicu sistem transportasi kita. Namun, ekstraksi dan pembakarannya melepaskan gas rumah kaca yang berbahaya ke atmosfer. Emisi ini berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim, sebuah fenomena dengan konsekuensi yang luas. Energi terbarukan menghadirkan alternatif yang menarik. Tidak seperti bahan bakar fosil, sumber terbarukan terus-menerus diisi ulang oleh proses alam. Mereka menghasilkan sedikit atau tanpa emisi gas rumah kaca, menawarkan jalur yang lebih bersih dan lebih berkelanjutan untuk kebutuhan energi kita. Beralih ke energi terbarukan bukan hanya keharusan lingkungan, ini juga merupakan peluang ekonomi. Berinvestasi dalam teknologi energi terbarukan menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan mengurangi ketergantungan kita pada pasar bahan bakar fosil yang fluktuatif. Dengan merangkul energi terbarukan, kita membuka jalan bagi planet yang lebih sehat dan masa depan yang lebih sejahtera. Energi terbarukan meliputi sumber energi yang secara alami terisi ulang dalam waktu yang relatif singkat. Sumber daya ini hampir tidak ada habisnya dan menyediakan alternatif yang berkelanjutan untuk bahan bakar fosil yang terbatas. Mari kita bahas jenis-jenis energi terbarukan yang utama. Energi matahari. Memanfaatkan kekuatan matahari, energi surya mengubah sinar matahari langsung menjadi listrik melalui sel fotovoltaik atau secara tidak langsung menjadi panas menggunakan sistem pemanas surya. Energi angin. Turbin angin menangkap energi kinetik angin dan mengubahnya menjadi listrik. Energi biomasa, bahan organik seperti kayu, tanaman, dan residu pertanian dapat dibakar langsung sebagai bahan bakar atau diubah menjadi biofuel seperti etanol dan biodiesel. Tenaga air, energi air yang bergerak, biasanya dari sungai atau bendungan, menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Energi panas bumi, panas dari dalam inti bumi dapat diakses untuk menghasilkan listrik atau menyediakan pemanasan langsung. Berbagai sumber energi terbarukan ini menawarkan berbagai macam aplikasi, mulai dari melistriki rumah dan bisnis, hingga memicu sistem transportasi. Seiring kemajuan teknologi, kita terus membuka cara-cara baru dan inovatif untuk memanfaatkan kekuatan alam. Penggunaan energi terbarukan bukanlah fenomena baru. Umat manusia telah memanfaatkan kekuatan alam selama ribuan tahun. Mari kita telusuri perkembangan historis energi terbarukan dengan menyoroti tonggak-tonggak penting zaman kuno. Peradaban awal menggunakan kincir air dan kincir angin untuk tugas-tugas seperti menggiling biji-bijian dan memompa air, menunjukkan pemahaman awal tentang memanfaatkan kekuatan alam. Abad ke-19, revolusi industri menyaksikan munculnya tenaga air, dengan pembangkit listrik tenaga air pertama dibangun pada tahun 1882. Awal abad ke-20, panel surya pertama ditemukan pada tahun 1954, menandai terobosan signifikan dalam memanfaatkan energi surya. Akhir abad ke-20, krisis minyak tahun 1970-an memacu minat pada alternatif energi terbarukan, yang mengarah pada kemajuan dalam teknologi turbin angin dan pengembangan ladang angin komersial pertama. Abad ke-21, energi terbarukan telah mengalami pertumbuhan eksponensial, didorong oleh kemajuan teknologi, penurunan biaya, dan meningkatnya kekhawatiran tentang perubahan iklim. Energi surya dan angin, khususnya, telah muncul sebagai pemain utama dalam lanskap energi global. Perjalanan energi terbarukan telah ditandai oleh inovasi dan semakin diakuinya kebutuhan akan solusi energi berkelanjutan. Saat kita melihat ke masa depan, pelajaran yang dipetik dari masa lalu akan terus memandu kita menuju dunia yang lebih bersih dan lebih mandiri energi. Memahami perbedaan antara sumber energi terbarukan dan tak terbarukan sangat penting dalam menghargai pentingnya transisi ke masa depan energi yang lebih berkelanjutan.
Mari kita bandingkan kedua kategori ini di seluruh aspek utama, dampak lingkungan. Sumber energi terbarukan pada dasarnya lebih bersih daripada sumber energi tak terbarukan. Sementara pembakaran bahan bakar fosil melepaskan polutan berbahaya ke atmosfer, sumber terbarukan menghasilkan listrik dengan sedikit atau tanpa emisi, secara signifikan mengurangi polusi udara dan memitigasi perubahan iklim. Ketersediaan, seperti namanya, sumber energi tak terbarukan terbatas dan pada akhirnya akan habis. Sebaliknya, sumber terbarukan terus-menerus diisi ulang oleh proses alam, memastikan ketersediaannya dalam jangka panjang. Biaya teknologi energi terbarukan telah menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir, membuatnya semakin kompetitif dengan bahan bakar fosil. Meskipun investasi awal dalam sistem energi terbarukan bisa lebih tinggi, biaya operasional jangka panjang umumnya lebih rendah karena tidak adanya biaya bahan bakar dan berkurangnya persyaratan pemeliharaan. Keberlanjutan. Sumber energi terbarukan menyediakan jalur yang berkelanjutan untuk kebutuhan energi kita, memastikan planet yang lebih bersih dan lebih sehat untuk generasi mendatang. Penggunaannya mengurangi ketergantungan kita pada sumber daya yang terbatas dan meminimalkan kerusakan lingkungan yang terkait dengan ekstraksi dan pembakaran bahan bakar fosil. Transisi dari energi tak terbarukan ke energi terbarukan bukan hanya keharusan lingkungan. Ini adalah kebutuhan ekonomi dan sosial untuk masa depan yang berkelanjutan. Menimbang skala, manfaat dan kekurangan energi terbarukan. Meskipun sumber energi terbarukan menawarkan jalur yang menjanjikan menuju masa depan energi yang berkelanjutan, penting untuk mengakui keuntungan dan kerugiannya. Manfaat, ramah lingkungan. Sumber energi terbarukan menghasilkan sedikit atau tanpa emisi gas rumah kaca, mengurangi polusi udara dan memerangi perubahan iklim. Keamanan energi. Sumber energi terbarukan bersumber dari dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor energi asing dan meningkatkan keamanan energi nasional. Penciptaan lapangan kerja. Sektor energi terbarukan adalah industri yang berkembang yang menciptakan lapangan kerja di bidang manufaktur, instalasi pemeliharaan, dan penelitian dan pengembangan. Pembangunan pedesaan. Proyek energi terbarukan, khususnya ladang angin dan surya, dapat membawa peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Kekurangan, intermitensi, output dari beberapa sumber energi terbarukan, seperti matahari dan angin, bergantung pada kondisi cuaca yang menyebabkan intermitensi dalam pembangkitan energi. Investasi awal yang tinggi. Biaya awal untuk memasang sistem energi terbarukan bisa lebih tinggi daripada sistem berbasis bahan bakar fosil konvensional. Namun, insentif pemerintah dan penurunan biaya teknologi membantu menjembatani kesenjangan ini. Penggunaan lahan, fasilitas energi terbarukan, khususnya ladang angin dan surya, membutuhkan area lahan yang luas, yang berpotensi memengaruhi habitat satwa liar dan pola penggunaan lahan. Transmisi dan penyimpanan. Mentransmisikan energi terbarukan secara efisien dari lokasi pembangkitan yang seringkali terpencil ke pusat kota dan mengembangkan solusi penyimpanan yang memadai untuk sumber intermiten tetap menjadi tantangan. Terlepas dari kekurangan ini, manfaat energi terbarukan jauh lebih besar daripada tantangannya. Kemajuan teknologi dan kebijakan yang mendukung terus mengatasi keterbatasan ini, membuka jalan bagi masa depan energi yang lebih bersih dan lebih berkelanjutan. Teknologi sebagai panduan mendorong energi terbarukan ke depan. Teknologi memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan dan adopsi sumber energi terbarukan. Dari meningkatkan efisiensi panel surya hingga mengembangkan solusi penyimpanan energi yang inovatif, berikut adalah bagaimana teknologi membentuk lanskap energi terbarukan. Efisiensi panel surya. Penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi panel surya, memungkinkan mereka untuk mengubah sebagian besar sinar matahari menjadi listrik. Teknologi turbin angin. Kemajuan dalam desain turbin angin, ilmu material, dan sistem kontrol telah menghasilkan turbin yang lebih besar dan lebih efisien, yang dapat menangkap lebih banyak energi angin. Solusi penyimpanan energi. Mengatasi intermitensi sumber terbarukan, teknologi penyimpanan energi yang inovatif, seperti baterai canggih dan penyimpanan hidropompa, sangat penting untuk memastikan pasokan energi yang andal. Teknologi jaringan cerdas. Memodernisasi jaringan listrik dengan teknologi jaringan cerdas memungkinkan integrasi sumber energi terbarukan yang lebih baik, mengoptimalkan distribusi energi,
dan meningkatkan stabilitas jaringan. Kecerdasan buat AI dan pembelajaran mesin. Algoritma AI dan pembelajaran mesin digunakan untuk mengoptimalkan sistem energi terbarukan, memprediksi pembangkitan energi, dan meningkatkan manajemen jaringan. Kemajuan teknologi yang berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan energi terbarukan dan mempercepat adopsi yang luas. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi, kita dapat mengantisipasi solusi yang lebih inovatif yang akan semakin meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keterjangkauan sistem energi terbarukan. Perjalanan hijau Indonesia merangkul solusi energi terbarukan. Indonesia, negara kepulauan dengan sinar matahari yang melimpah, angin yang kencang, dan sumber daya panas bumi yang luas, memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan. Negara ini telah memulai perjalanan hijau, mengakui pentingnya transisi ke masa depan energi yang lebih berkelanjutan. Mari kita jelajahi beberapa contoh penting penerapan energi terbarukan di Indonesia. Tenaga surya, Indonesia sedang menyaksikan lonjakan instalasi energi surya, baik pada skala perumahan maupun komersial. Pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan pangsa energi surya dalam bauran energi negara. Tenaga air, dengan banyaknya sungai, Indonesia telah lama memanfaatkan tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air skala besar, di samping proyek-proyek run of the river yang lebih kecil, berkontribusi signifikan terhadap pembangkitan listrik negara. Energi panas bumi, terletak di cincin api Pasifik, Indonesia memiliki sumber daya panas bumi yang sangat besar. Negara ini adalah rumah bagi beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi, dengan rencana untuk ekspansi lebih lanjut untuk memanfaatkan potensi besar ini. Energi angin, wilayah tertentu di Indonesia, khususnya di Pulau-Pulau Timur, mengalami angin yang kencang dan konsisten, membuatnya cocok untuk pembangkitan energi angin. Proyek-proyek ladang angin muncul sebagai jalan yang menjanjikan untuk pengembangan energi terbarukan. Energi biomasa, sebagai produsen pertanian utama, Indonesia memiliki sumber daya biomasa yang signifikan. Pemanfaatan residu pertanian dan tanaman energi khusus untuk produksi bioenergi menghadirkan peluang untuk mendiversifikasi bauran energi negara. Komitmen Indonesia terhadap pengembangan energi terbarukan terbukti dalam target ambisius dan proyek yang sedang berlangsung. Dengan memanfaatkan sumber daya terbarukan yang melimpah, Indonesia bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil, meningkatkan keamanan energi, dan berkontribusi pada upaya global dalam memerangi perubahan iklim. Hari esok yang lebih cerah, janji energi terbarukan. Energi terbarukan menyimpan janji besar untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih berkelanjutan. Saat kita beralih dari bahan bakar fosil dan merangkul sumber energi yang lebih bersih, kita membuka dunia yang penuh kemungkinan planet yang lebih sehat. Beralih ke energi terbarukan sangat penting untuk memitigasi perubahan iklim dan mengurangi polusi udara yang mengarah pada lingkungan yang lebih sehat dan peningkatan kesehatan masyarakat. Kemandirian energi. Sumber energi terbarukan memberdayakan negara-negara untuk menjadi lebih mandiri energi, mengurangi ketergantungan pada impor energi asing dan meningkatkan keamanan nasional. Pertumbuhan ekonomi. Sektor energi terbarukan adalah kekuatan pendorong untuk pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan mendorong investasi dalam teknologi bersih. Akses energi, solusi energi terbarukan, khususnya sistem terdesentralisasi seperti sistem rumah tenaga surya, dapat menyediakan akses ke listrik di masyarakat terpencil dan kurang terlayani, meningkatkan mata pencaharian dan mendorong pembangunan. Perjalanan menuju masa depan energi terbarukan membutuhkan upaya kolektif dari pemerintah, bisnis, dan individu. Dengan menerapkan kebijakan yang mendukung, berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, dan merangkul praktik berkelanjutan, kita dapat mempercepat transisi ke dunia yang lebih bersih, lebih adil dan sejahtera, yang didukung oleh energi terbarukan. Masa depan cerah, dan didukung oleh matahari, angin, air, dan bumi itu sendiri.